guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Rara Pentari. Di video kali ini kita bakal bahas tentang kesehatan psikososial lagi, lanjutannya dari video-video yang kemarin. Tapi untuk yang hari ini kita bakal bahas yang usia bayi aja dulu. Buat kalian yang punya ponakan, yang anak mungkin yang usianya masih 0 sampai 18 bulan, bisa nonton dan perhatiin dulu video aku ya, biar kalian tahu apakah anak atau ponakan kalian itu kesehatan psikososialnya bagus atau enggak. Tapi jangan digunakan juga untuk mengejas kalau mereka kesehatan psikososialnya bagus atau enggak gitu, jangan. Tapi kalau misalnya kalian tahu dari ciri-ciri yang aku sebutkan nanti, kira-kira kayaknya perkembangan psikososialnya abnormal atau nggak normal, kalian bisa chat WA aku bakal ngirimin bacaan untuk kalian, buat kalian baca sendiri. Nanti ada cara untuk menstimulasinya biar perkembangan psikososialnya normal. Oke, jangan kemana-mana, jangan skip, please. Untuk usia bayi 0 sampai 18 bulan, untuk perkembangannya ada rasa percaya versus rasa tidak percaya. Jadi normalnya psikososial bayi usia 0 sampai 18 bulan itu rasa percaya, dan untuk abnormalnya rasa tidak percaya. Kemudian aku bacain lagi ya guys. Perkembangan psikososial bayi yang normal adalah proses perkembangan yang ditandai dengan pemupukan rasa percaya pada orang lain dan diawali dengan kepercayaan terhadap orang tua, khususnya ibu. Rasa aman secara fisik dan psikologis berperan penting dalam pembentukan rasa percaya bayi. Jika rasa percaya tidak terpenuhi, maka terjadi penyimpangan berupa rasa tidak percaya, dan setelah dewasa akan menjadi orang yang mudah curiga dan tidak dapat menjalin hubungan baru. Jadi sebenarnya dalam tahap-tahap perkembangan itu mempunyai korelasi atau hubungan antara ketika dia bayi, ketika dia masa kanak-kanak, prasekolah, kemudian usia sekolah, remaja, dewasa. Dari tahap-tahap perkembangan itu mempunyai korelasi atau hubungan. Ini aja misalnya kalau misalnya rasa percaya tidak terpenuhi, rasa percayanya tidak terpenuhi akan terjadi penyimpangan berupa rasa tidak percaya, dan setelah dewasa akan menjadi orang yang mudah curiga dan tidak dapat menjalin hubungan baru. Jadi kalian yang udah dewasa, yang nggak bisa menjalin hubungan baru, yang tidak mudah percaya, mungkin ketika kalian masih bayi usia 0 sampai 18 tahun, 18 tahun salah guys. Aku nggak fokus. 18 bulan, rasa percaya kalian atau psikososial kalian ketika bayi tidak normal. Jadi ada dampaknya ketika kalian dewasa. Ya, dampaknya tadi mudah curiga dan tidak mudah untuk menjalin hubungan baru. Kemudian kita bakal masuk ke ciri-cirinya, tapi tunggu sebentar. Untuk perilaku bayi yang normal dengan yang memiliki rasa percaya, yaitu ciri-cirinya berupa tidak langsung menangis saat bertemu orang asing. Itu yang pertama. Kemudian menolak saat digendong
orang yang tidak dikenalnya. Jadi harusnya bayi itu usia 0 sampai 18 bulan. Kalau orang yang ditemuinya itu tidak dikenalnya, harusnya dia menolak untuk digendong. Kemudian yang ketiga, menangis saat digendong orang yang tidak dikenalnya. Jadi dia menangis. Kemudian yang berinteraksi senang ketika ibunya datang menghampiri. Berinteraksi senang ketika ibunya datang menghampiri. Tapi rata-rata biasanya bayi itu kalau memang akrab gitu atau dekat sama ibunya, pasti dia senang banget pas lihat ibunya. Cara gendongnya atau gimana gitu pasti beda-beda. Dia pasti sangat senang kalau ada ibunya. Dan bayi aku juga. Menangis ketika ditinggalkan oleh ibunya. Kemudian memperhatikan atau memandang wajah ibu atau orang yang mengajak bicara. Kemudian mencari suara ibu atau orang lain yang memanggil namanya. Tapi kalau dia baru lahir, ini tergantung usianya juga. Sebenarnya kan di sini ada usia 0 sampai 18 bulan. Kalau baru lahir sampai usia sebulan, 2 bulan, dia belum bakal mencari suara ibunya atau orang yang manggil namanya. Jadi jangan salah paham juga. Nanti kalian mikir bayi baru lahir udah kalian panggil-panggil namanya. Kalian berharap kalau bayi itu bakal nyari-nyari di mana sumber suaranya gitu. Nggak gitu juga konsepnya. Jamelah Jamal. Kemudian untuk ciri-ciri yang abnormalnya, menangis, menjerit-jerit saat berpisah dengan ibunya. Nah, tadi walaupun bayinya menangis ketika ditinggalkan ibunya, tapi nggak menangis menjerit-jerit juga normalnya. Ini kalau nggak normal, menangis menjerit-jerit saat berpisah dengan ibunya. Kemudian tidak mau berpisah sama sekali dengan ibunya, tidak mudah berhubungan dengan orang lain. Itu untuk yang tidak percaya, yang negatifnya atau abnormal. Untuk stimulasinya sendiri, ada stimulasinya. Kalian mau tahu banget. Saya tahu kan nanti kalian kalau udah jadi ibu atau yang sekarang sudah jadi ibu, sudah jadi bapak, kita sama-sama belajar. Stimulasinya bayinya yang normal dan juga apalagi yang abnormal dari perkembangan psikososialnya. Tapi di sini sebenarnya untuk tindakannya itu tindakan keperawatan kalau di buku ini, tapi aku rasa ini bukan tindakan yang berbahaya, jadi semua orang bisa melakukannya, semua ibu, semua bapak bisa melakukannya untuk anaknya biar yang kesehatan sosial bayinya sudah sehat, semakin sehat, yang abnormal menjadi normal gitu. Untuk yang bayinya udah memiliki rasa percaya atau normal tadi, tindakan untuk stimulasinya itu yang pertama panggil bayi sesuai namanya, kemudian gendong dan peluk bayi saat menangis, kemudian identifikasi, jadi kalian identifikasi atau cari tahu kebutuhan dasar bayi yang terganggu. Misalnya mungkin bayinya kenapa nangis terus, lapar, mungkin haus, mungkin bajunya basah atau celananya basah, mungkin dia lagi sakit. Kemudian penuhi kebutuhan tersebut. Setelah itu buai bayi saat menangis, beri minum atau makan saat bayi lapar, selimuti saat bayi kedinginan. Kemudian bicara dengan bayi saat merawatnya. Jadi ketika kalian merawat bayi, merawat anak kalian, ponakan kalian atau siapalah, jadi sambil merawatnya itu diajak ngomong gitu.
Kemudian bayi menangis saat berpisah dengan ibu, tapi tidak lama biasanya kalau yang untuk yang bayi dengan rasa percaya tadi. Tapi kalau yang tidak percaya pasti lama dia nangisnya. Kemudian ajak bayi bermain. Jadi walaupun perkembangannya tadi normal, tetap masih ada stimulasinya. Ajak bermain, kemudian kayak bersuara lucu, memperlihatkan benda berwarna, menggerakkan benda, ya permainannya bisa sesuai usia. Untuk tentang permainan sesuai usia pada bayi, anak-anak, nanti mungkin kalian bisa cari di Google atau kapan-kapan aku bikin videonya, tapi nggak tahu kapan. Sebenarnya kalau mau cerita, kemarin juga pas aku penelitian akhir untuk skripsi kemarin juga tentang perkembangan anak, tapi jadi sedikit banyaknya aku ngerti tentang stimulasi dini, pokoknya tentang perkembangan anak, tentang tumbuh kembang, cara stimulasinya, kemudian cara pemeriksaannya gitu. Permainan kan juga ada yang sesuai usia. Pun bayi dari umur sampai 18 bulan itu ada, dari tahap-tahap usia itu ada perbedaan-perbedaan antara permainan-permainannya. Kayak yang memperlihatkan benda berwarna dan menarik, mungkin kalau bayi usia dari baru lahir sampai dengan 3 bulan sampai 5 bulan mungkin itu masih menjadi permainan gitu, memperlihatkan benda-benda yang berwarna cerah dan menarik. Kalau bayinya udah 18 bulan, mungkin permainannya kan pasti akan berbeda lagi, seperti memberikan mainan yang bisa untuk dimasukkan ke mulutnya, mungkin kayak misalnya bayinya umur 6 bulan gitu. Beda-beda antara setiap usia bayi atau anak itu, beda-beda permainannya sesuai usia. Kemudian kalau untuk yang bayinya memiliki abnormal atau rasa tidak percaya, bisa penuhi kebutuhan dasar juga, penuhi kebutuhan dasar, rasa aman, nyaman, fokus perhatian pada bayi saat menyusui, jangan sampai melakukan pekerjaan lainnya. Jadi ibunya sambil menyusui fokus sama bayinya, jangan sampai goreng nasi gitu. Sampai ngepel, enggak gitu juga sih. Pokoknya fokus sama bayinya, perhatikan bayinya gitu. Habis ini pasti ada yang ngumam dalam hatinya, ya kalau ngomong memang mudah, secara teori memang mudah, tapi prakteknya nggak semudah itu, Jamila. aku sering banget dengar kata-kata itu. Jujur aku sering banget dengar kata-kata itu. Kalau mau cerita, semalam juga aku habis dengar kata-kata itu, karena kan aku gabung di dalam kayak grup diskusi berbahasa Inggris gitu. Isinya ada yang ibu-ibu, ada bapak-bapak, jadi mereka sharing tentang cara mendidik anak juga. Udah tuh ya, adalah bapak-bapak yang sharing tentang kalau anak itu nggak boleh dipukul, karena ketika kita memukulnya, saraf-saraf di otaknya itu tidak akan berkembang, jadi kecerdasannya kemungkinan akan menurun dan tidak berkembang maksimal gitu katanya kan, kalau kita memukul anak. Nah, jadi banyak ibu-ibu yang protes di situ, karena katanya ada yang bilang, kan punya anak 2, gimana katanya, kan kadang emosi, kadang apa kayak gitu, seru. Jadi kita lanjut ke topiknya.
Kemudian tadi penuhi kebutuhan dasarnya, penuhi kebutuhan dasarnya, rasa aman nyaman, fokuskan perhatian, tidak membiarkan bayi tidur sendiri, tetapi tetap bersama orang tua. Kontak dengan bayi sesering mungkin. Tidak membiarkan bayi bermain sendirian. Kemudian tidak memainkan bayi dengan cara mengganti antara puting dan empeng. Kemudian tidak memberi air susu ibu ASI tidak berhenti sampai usia 1,5 tahun. Jadi kalau di sini untuk perkembangan psikososial, kalau misalnya anak yang tidak mempunyai rasa percaya, bayi yang mempunyai ciri-ciri bahwa dia itu memiliki rasa tidak percaya, maka ibunya bisa memberikan ASI sampai usia yang paling dianjurkan bukan 6 bulan kayak yang sering kita dengar itu, jadi sampai usia 1,5 tahun. Kemudian tidak mengganti pengasuh bayi terlalu sering. Bayi bingung karena harus memupuk kepercayaan pada banyak orang. Jadi kalau bayi yang misalnya pakai pengasuh gitu, sebaiknya pengasuhnya itu tidak terlalu sering ganti-ganti gitu. Jadi gitu guys. Nah, buat kalian yang sulit percaya sama orang lain dan tidak dapat menjalin hubungan dengan orang lain di usia dewasa kan, walaupun tidak ada masalah atau abnormal pada perkembangan usia remaja, prasekolah, sekolah, mungkin kalian pas bayi kurang perhatian, kurang kasih sayang. Pada usia 0-18 bulan kan dia tuh ada hubungan atau korelasi antara setiap usia perkembangan dari bayi sampai dewasa. Jadi kalau kalian sulit percaya tuh mungkin penyebabnya kalian kurang kasih sayang pas bayi kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in my next video. Dan di video-video selanjutnya masih banyak usia lainnya. Ada usia kanak-kanak, usia 18 bulan sampai 3 tahun. Masih ada juga usia prasekolah, usia 3-6 tahun. Usia sekolah itu 6-12 tahun. Pokoknya masih banyak deh yang belum kita bahas. Jadi jangan lupa tontonin terus. Pokoknya semoga video ini bermanfaat. Karena sebenarnya aku bikin video ini juga untuk aku, selain untuk berbagi, juga untuk aku sendiri biar aku ingat kalau sewaktu-waktu misalnya aku lupa tentang ciri-ciri bayi dengan perkembangan sosial yang saat itu gimana, aku bisa nonton video aku sendiri. Gitu sebenarnya guys. Bye, thank you for watching. See you in my next video.